Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, bidang studi Teknik Pertanian dan Biosistem akan membacakan hasil praktikum kami mengenai pengolahan serelia. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 1. Introduction Serelia. Serelia dikenal juga sebagai sereal atau biji-bijian, merupakan sekelompok tanaman yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat. Manfaat serelia adalah sebagai sumber karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh tanaman serelia adalah gandum, padi, oat, ketan putih, ketan hitam, dan lain sebagainya. Teknik pengolahan hasil pertanian. Pada dasarnya, teknik pengolahan hasil pertanian sangat diperlukan sebagaimana bahwa dengan adanya teknik tersebut nantinya akan dapat tercipta suatu keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri. Banyak manfaat yang dihasilkan dari proses pengolahan komoditi pertanian yang mana hal tersebut menjadi penting karena beberapa pertimbangan sebagai berikut. Meningkatkan nilai tambah, kualitas hasil, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan keterampilan. Metode teknik pengolahan hasil pertanian. 1. Metode pengolahan fresh merupakan pengolahan awal pada hasil pertanian setelah dilakukannya pemanenan. Yang kedua, metode pengolahan minimally proses, yaitu merupakan produk setengah jadi dari hasil pertanian. Proses minimum juga merupakan usaha penyiapan dan penanganan produk untuk mempertahankan kesegaran alaminya dan lebih mudah digunakan oleh konsumen. Yang terakhir ialah metode fully process. Fully process merupakan hasil akhir suatu produk pertanian dan siap diberikan kepada konsumen dengan nilai jual yang lebih tinggi dari pengolahan sebelumnya. Berikut ialah hasil pertanian yang kami gunakan seperti padi, ketan hitam, ketan putih, jagung, dan rotot. Pengelolaan padi, dari padi menjadi beras, dari beras menjadi tepung beras, dari tepung beras menjadi bubur sumsum pandan sagu mutiara. Definisi dari padi. Padi termasuk salah satu jenis tanaman biji-bijian atau serelia. Adapun berdasarkan klasifikasinya, padi tergolong familia rumput-rumputan atau Poaceae dengan nama genus Oryza. Definisi beras. Beras merupakan hasil olahan dari hasil pertanian yang disebut dengan padi atau Oryza sativa. Komponen utama yang ada dalam beras adalah karbohidrat. Definisi tepung beras. Tepung beras merupakan hasil olahan dari beras. Tepung beras juga merupakan salah satu alternatif bahan dasar dari tepung komposit yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Definisi dari bubur sumsum pandan sagu mutiara. Bubur sumsum adalah makanan tradisional yang berbahan dasar tepung beras. Bubur sumsum terbentuk karena adanya proses gelatinisasi. Teknik pengolahan padi. Fresh processed. Pada dasarnya, sebelum dilakukan pengujian mutu beras, metode penanganan padi juga sangat penting lebih dahulu pada padi yang bertujuan untuk mencegah susut bobot, memperlambat terjadinya perubahan kimia yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya kontaminasi bahan asing, dan juga mencegah kerusakan fisik sehingga diperoleh beras dengan daya simpan yang baik dengan kadar air sesuai. Kadar air merupakan jumlah air total yang terdapat pada bahan pangan tanpa memperlihatkan kondisi ataupun derajat dari keterikatan air. Pengujian kadar air gabah dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terdapat di dalam gabah. Salah satu penentu pengolahan hingga penyimpanan beras tergantung pada kadar airnya. Kadar air yang pas untuk beras adalah sekitar 12-14%. Metode dilakukan untuk pengukuran beras ialah dengan dua metode, yaitu metode perlakuan pertama dengan memasukkan gabah ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Perlakuan kedua dengan menjemur gabah dengan 5 jam terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Dari perlakuan pertama diperoleh hasil beras oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius, padi basis basah 13,1%, padi basis kering 15%. Beras jemur 4 jam dan oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius, padi basis basah 12,9%, padi basis kering 14,8%. Hasil di atas diperoleh dari rumus kadar air, yaitu basis basah M awal kurang M akhir per M awal. Basis kering M awal kurang M akhir per M akhir. Pengolahan beras. Setelah dilakukan pengeringan, proses selanjutnya ialah penggilingan untuk memisahkan kulit gabah dengan beras. Penyimpanan. Teknik penyimpanan yang kami lakukan ialah menyimpan beras ke dalam wadah kontainer. Berikut adalah lampiran penyimpanan beras minggu kedua, belum ada perubahan. Minimally processed. Pengolahan minimali yang kami lakukan ialah dengan mengubah beras menjadi tepung beras dengan metode beras dicuci dan direndam terlebih dahulu. Kemudian dikeringkan kembali, setelah itu disangrai untuk menghilangkan kadar air sisa perendaman. Kemudian beras diolah menjadi tepung dengan menggunakan chopper.
Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan MES 80. Metode fully processed. Pada pengolahan hasil pertanian padi ini, kami memilih untuk membuat produk bubur sumsum, pandan, sagu mutiara yang berbahan dasar tepung beras. Pada dasarnya, bubur sumsum berwarna putih dengan tambahan saus dari gula aren. Namun, bubur sumsum yang kami olah memiliki modifikasi dengan menambahkan ekstrak pandan juga sagu mutiara. Bubur sumsum terbentuk karena adanya proses gelatinisasi. Gelatinisasi sebagai contoh dari perubahan kimia merupakan suatu proses pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air selama pemanasan. Uji organoleptik. Dari uji organoleptik yang dilakukan dapat disimpulkan 20 orang yang diberikan tester penguji rata-rata menyukai aroma dari bubur sumsum pandan sagu mutiara dan sangat menyukai rasa, warna, tekstur, dan penampilan keseluruhan dari bubur sumsum pandan sagu mutiara. Pengolahan ketan putih. Definisi: gaba adalah bulir padi yang terbungkus oleh sekam. Beras ketan putih merupakan salah satu varietas padi yang termasuk dalam famili Gramineae. Tepung ketan adalah hasil dari metode minimali proses dari ketan dengan cara ditumbuk atau digiling dengan mesin penggiling. Klepon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang umumnya berwarna hijau. Klepon pisang merupakan hasil modifikasi dari klepon. Teknik pengolahan ketan putih. Fresh process. Untuk menghasilkan beras ketan yang bermutu dan cita rasa tinggi, diperlukan penanganan pasca panen yang baik terutama dalam pengeringan gabah. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu sehingga dapat memperlambat laju kerusakan gabah akibat aktivitas biologi dan kimia sebelum gabah diolah atau digunakan. Metode yang dilakukan untuk pengukuran kadar air ketan kami lakukan ialah dengan dua metode, yaitu metode perlakuan pertama dengan memasukkan gabah ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Perlakuan kedua dengan menjemur gabah selama 5 jam terlebih dahulu lalu memasukkannya ke dalam oven selama 24 jam dalam suhu 105 derajat Celcius. Berikut adalah pengukuran kadar air yang kami lakukan beserta rumus yang digunakan. Pengolahan ketan putih. Setelah dilakukan pengeringan, proses selanjutnya ialah penggilingan untuk memisahkan kulit gabah dengan ketan. Penyimpanan. Teknik penyimpanan yang kami lakukan ialah menyimpan ketan ke dalam wadah kontainer. Berikut adalah lampiran penyimpanan ketan putih minggu kedua, belum ada perubahan. Minimali proses. Pengolahan minimali yang kami lakukan ialah dengan mengubah ketan putih menjadi tepung dengan metode ketan dicuci dan direndam terlebih dahulu, kemudian dikeringkan kembali, setelah itu disangrai untuk menghilangkan kadar air sisa perendaman. Kemudian beras diolah menjadi tepung dengan menggunakan koper. Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan MES 80. Metode full process. Pada pengolahan hasil pertanian, ketan putih ini kami memilih untuk membuat produk klepon pisang yang berbahan dasar tepung ketan putih pada dasarnya. Klepon ialah makanan tradisional berwarna hijau dengan tambahan isian dari gula aren. Namun, klepon yang kami olah memiliki modifikasi dengan mencampurkan pisang pada adonan. Proses pemasakannya ialah dengan cara merebus adonan yang sudah dibentuk dan diberi isian gula aren. Dengan demikian, klepon akan menjadi tekstur kenyal, elastis, dan lengket. Itulah yang membuat parutan kelapa dalam melekat pada klepon. Hal ini sama dengan pendapat Siswo Putranto pada tahun 1989 yang menyatakan tepung ketan memberi sifat kental sehingga membentuk tekstur menjadi elastis. Kadar amilopektin yang tinggi menyebabkan sangat mudah terjadi gelatinisasi bila ditambah dengan air dan memperoleh perlakuan pemanasan. Uji organoleptik. Dari uji organoleptik yang dilakukan pada 20 orang dapat disimpulkan hasil 20 orang tersebut sangat menyukai rasa dan aroma dari klepon pisang. Kemudian suka pada tekstur, tampilan, dan warna. Namun dari beberapa penilaian ada yang kurang suka warna dari klepon. Dengan demikian kami dapat memperbaiki kesalahan tersebut. Pengolahan jagung berawal dari jagung menjadi jagung pipil kering, terus jadi tepung jagung, lalu diolah menjadi keripik jagung. Definisi: jagung adalah tanaman serealia yang tergolong tanaman rumput-rumputan. Jagung pipilan merupakan bulir jagung yang telah dipisahkan dari kelobot dan dari tangkolnya dan juga sudah melewati proses pengeringan. Tepung jagung merupakan olahan setengah jadi dari jagung
di mana tepung jagung diperoleh dengan cara menggiling biji jagung yang baik dan bersih. Keripik jagung merupakan hasil olahan akhir dari jagung. Keripik jagung dibuat dengan tepung jagung dan tambahan bahan lain kemudian melalui proses penggorengan. Teknik pengolahan jagung, fresh process. Pengolahan jagung yang kami lakukan ialah dengan cara memipil jagung terlebih dahulu, kemudian menjemur jagung selama 3 hari. Setelah melakukan proses penjemuran dan memiliki kadar air yang sesuai, jagung dapat disimpan atau diolah lanjutan. Metode yang dilakukan untuk pengukuran kadar air jagung yang kami lakukan agar memiliki hasil yang sesuai ialah dengan 2 metode, yaitu metode perlakuan pertama dengan memasukkan jagung ke dalam oven selama 2 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Perlakuan kedua dengan menjemur jagung selama 5 jam terlebih dahulu, lalu memasukkannya ke dalam oven selama 2 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Dengan rumus basis basah, massa awal kurang massa akhir per massa awal. Basis kering, massa awal kurang massa akhir sama dengan per massa akhir. Berikut adalah lampiran penyimpanan jagung pada minggu keempat terjadi perubahan warna. Minimali proses. Tepung jagung adalah olahan setengah jadi atau output dari olahan jagung dengan metode minimali proses. Dengan cara jagung dicuci dan direndam terlebih dahulu selama beberapa jam. Kemudian dikeringkan kembali. Setelah itu baru jagung diolah menjadi tepung dengan menggunakan chopper. Setelah itu tepung diayak menggunakan ayakan dengan mes 80. Metode full process. Dengan pada pengolahan hasil pertanian jagung ini, kami memilih untuk membuat produk keripik. Jagung yang berbahan dasar tepung jagung, keripik jagung yang kami olah memiliki tekstur yang renyah dan gurih. Hal ini terjadi karena adanya proses penggorengan serta campuran bahan lain. Uji organoleptik bisa kita lihat dari tabel berikut. Dari hasil uji hedonik disimpulkan bahwa rata-rata dari 20 orang sangat menyukai rasa dan aroma produk keripik jagung yang kami olah dan juga menyukai tekstur, warna, dan tampilan dari keripik. Pengolahan ketan hitam. Ketan hitam, tepung ketan hitam, mochi ketan hitam. Definisi. Ketan hitam atau Oryza sativa glutinosae merupakan salah satu jenis beras yang berwarna ungu pekat, mendekati hitam dan mengandung senyawa fenolik yang tinggi terutama antosianin. Kemudian tepung ketan hitam. Tepung ketan hitam adalah hasil dari metode minimally proses dari ketan, dengan cara ditumbuk atau digiling dengan mesin penggiling. Kemudian mochi ketan hitam. Minimally proses. Tepung beras ketan merupakan hasil dari penggilingan beras ketan hingga mencapai ukuran granula sesuai yang diinginkan. Adapun suhu gelatinisasi yang biasanya dilakukan berkisar di suhu 68-78 derajat Celcius. Tepung beras ketan dan juga patinya memiliki ciri-ciri yang paling baik dibandingkan tepung padi yang lainnya sebagaimana bahwa karena pastanya tergolong lebih tahan lama pada perlakuan beku leleh. Metode fully process. Setelah melakukan proses penepungan, selanjutnya dilakukan fully processing yang merupakan produk akhir yaitu mochi ketan hitam. Mochi adalah olahan kue basah yang berbahan dasar tepung ketan. Tekstur mochi yang kami olah memiliki hasil yang kenyal dan lunak. Hal ini sama dengan pendapat Mi'raj tahun 2019 yang menyatakan tepung ketan memiliki kandungan amilopektin lebih tinggi daripada amilosanya. Struktur kimia amilopektin yang bercabang menyebabkan struktur gel yang terbentuk lebih kuat daripada amilosa. Kandungan amilosa yang rendah pada beras ketan cenderung menghasilkan tekstur produk akhir yang rapuh dan mudah hancur. Sifat inilah yang menyebabkan beras ketan lebih lengket daripada beras biasa. Uji organoleptik. Dari hasil uji anorganoleptik pada 20 sampel, rata-rata sangat menyukai warna dan tampilan mochi ketan hitam dan menyukai rasa, tekstur, dan aromanya. Dari 250 gram ketan hitam dan tambahan bahan lainnya, kami memperoleh 25 pieces mochi dengan ukuran yang sama di pasaran yang dihargai sebesar Rp17.000 per 4 pieces. Dengan harga pasaran sebesar itu, mochi memiliki nilai jual yang baik. Pengolahan oat. Rolled oat sampai ke granula.
Definisi yang pertama, gandum. Gandum atau Triticum spp adalah sekelompok tanaman serealia dari suku padi-padian yang banyak mengandung karbohidrat. Oat adalah gandum utuh yang termasuk karbohidrat kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh. Roll oat merupakan sejenis menir gandum yang sudah dikupas dan dikukus. Tekstur dari roll oat ini sedikit lunak dan bentuknya pipih akibat proses penggilasan. Yang selanjutnya, granula. Granula adalah jenis makanan yang terdiri dari oat, kacang-kacangan, dan buah-buahan kering yang dikonsumsi seperti sereal. Roll oat. Roll oat adalah jenis makanan gandum utuh yang diproses ringan secara tradisional. Mereka dibuat dari oat menir yang telah dikupas dan dikukus sebelum digulung menjadi serpihan pipi di bawah penggulung berat dan kemudian distabilkan dengan dipanggang ringan. Fully process. Pengolahan roll oat yang kami lakukan adalah pengolahan fully process menjadi granola, yaitu dengan menyangrai biji granola terlebih dahulu dengan api kecil sampai merubah warna sedikit kecoklatan, lalu menambahkan kismis dan kacang almond roast. Setelah itu, mengolah karamel dengan bahan madu, gula, mentega, dan minyak kelapa. Tujuan dari pembuatan karamel untuk menambah cita rasa karamel ini juga bertujuan untuk membaluri seluruh bahan agar lengket dan proses terjadinya karamelisasi. Uji organoleptik. Dari uji organoleptik pada 20 orang, kami memperoleh hasil yang memuaskan, yaitu rata-rata penguji sangat menyukai penampilan dan warna dari granola. Selebihnya menyukai rasa, tekstur, aroma dari kayu manis yang hangat. Untuk harga jual pasaran dari granola sendiri lumayan tinggi, yaitu Rp13.000 per 50 gram. Kami berhasil membuat produk lebih dari 20 cup dengan berat 1 cup adalah 50 gram. Jika dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, jelas hasil dari pengolahan ini memiliki harga jual yang baik. Namun, minat di granola sendiri belum terlalu banyak karena tidak banyak yang suka atau bahkan tahu produk ini sebelumnya. Penyimpanan dan ketahanan produk. Untuk penyimpanan granola yang diamati selama 1 bulan, tidak ada perubahan yang signifikan dari rasa, tekstur, warna, dan tampilan. Hanya ada sedikit perubahan pada aroma yang tidak sekuat dulu, namun masih terasa saat dimakan. Berikut proses pengolahan granola. Pengolahan dodol pisang. Dodol pisang adalah olahan akhir dari beberapa produk hasil pertanian seperti tepung ketan, pisang, dan santan. Pengolahan yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat menambah harga jual dan minat konsumen. Pembuatan dodol merupakan fully process. Dodol yang kami olah memiliki tekstur yang kenyal, lentur, dan lengket seperti dodol pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh penggabungan antara tepung ketan dan santan. Hal ini sejalan dengan pendapat Microch pada tahun 2019 yang menyatakan tepung ketan memiliki kandungan amilopektin lebih tinggi daripada amilosanya. Struktur kimia amilopektin yang bercabang menyebabkan struktur gel yang terbentuk lebih kuat daripada amilosa. Kandungan amilosa yang rendah pada beras ketan cenderung menghasilkan tekstur produk akhir yang rapuh dan mudah hancur. Selain itu, tambahan pisang juga membuat rasa pada dodol menjadi lebih unik dan nikmat. Proses pengolahannya ialah proses pembuatan dodol diawali dengan menyiapkan alat dan bahan seperti pisang, tepung ketan, gula merah, gula pasir, santan kental, santan cair, vanili, garam, kompor, kuali, sutil, dan wadah. Teknik pembuatan dodol pisang dilakukan dengan menggabungkan seluruh bahan yang ada, kemudian memasaknya dengan cara diaduk hingga membentuk tekstur liat dan kenyal. Pengadukan pada proses pemasakannya tidak boleh berhenti agar dodol matang dengan merata. Berikut ialah lampiran pengolahan dodol pisang oleh Ted B. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.